Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali berjumpa dalam pembahasan soal-soal ujian untuk masuk di SMA Plus Yasop. Nah, kali ini kita akan coba bahas untuk bidang IPA Biologi. Nah, soal ini adalah merupakan soal tryout dari MIPA Yasop. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat dari kami semua ketika nantinya ujian. Nah, jadi jangan lupa untuk terus membahas dan mengulang kembali materi-materi sebelumnya. Semoga sukses. Tonton terus video ini di channel Ruang Para Bintang. Oke, langsung kita coba jawab di soal yang pertama untuk IPA Biologi ya. Nah, di sini bisa kita lihat soalnya. Aspergillus oryzae diperlukan untuk pembuatan kecap ya, sebab Aspergillus oryzae menghasilkan alpha toksin. Nah, kita cek di sini optionnya. Nah, A, pernyataan benar, alasan benar, dan saling berhubungan. Jadi ini pernyataannya, ini pernyataan ya, sedangkan ini alasan gitu ya. Nah, kemudian yang B, pernyataannya benar, alasan benar, namun tidak berhubungan. C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah, alasan benar. E, pernyataan salah, alasan salah. Nah, jadi kita akan coba jawab dan coba jelaskan. Yang pertama di sini, adik-adik boleh lihat, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kecap adalah Aspergillus oryzae. Nah, jadi Aspergillus oryzae ini sangat dibutuhkan untuk pembuatan kecap. Nah, ini berarti benar ya. Nah, sedangkan Aspergillus oryzae juga menghasilkan racun alpha toksin ya. Nah, racun alpha toksin dapat menyebabkan pendarahan, kerusakan hati secara akut. Nah, perubahan pada pencernaan, edema, dan kemungkinan menyebabkan kematian. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah yang paling tepat adalah B, yaitu pernyataannya benar, alasannya benar, namun tidak berhubungan ya, karena kecap tidak menghasilkan yang namanya senyawa alpha toksin, karena kecap nanti tidak mungkin mengandung racun gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B ya. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi ingat ya, nanti kalau yang di sini harus benar, ini salah gitu ya. Nah, ini benar, yang ini benar gitu, bukan benar salah ya, tapi benar-benar tapi tidak berhubungan gitu ya. Karena tadi sudah saya katakan kalau kecap itu kan bisa kita makan. Nah, sedangkan oryzae alpha toksin ini kan racun gitu. Jadi nggak mungkin nanti dia kecap itu digunakan dalam racun gitu ya. Artinya beracun gitu, nggak mungkin. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan kerugian dari hewan-hewan yang hidup secara sosial adalah A. Tidak ada yang benar. B. Meningkatkan deteksi terhadap predator. C. Meningkatkan kompetisi mendapatkan sumber daya. D. Risiko eksploitasi yang lebih besar oleh organisme lain. E. Semakin rentan terhadap serangan penyakit dan parasit. Nah, jadi kita lihat penjelasannya. Nah, hewan yang hidup secara sosial. Nah, ingat, kalau hewan yang hidup secara sosial berarti dia kalau hewan yang dia hidup secara sosial berarti kan dia hidupnya berkelompok kan gitu kan? Berarti dia berkelompok. Nah,
tentunya hidup secara berkelompok dapat menimbulkan kerugian. Seperti yang pertama itu nanti meningkatkan kompetisi ya. Jadi dia kerugiannya nanti ada muncullah namanya kompetisi ya, meningkatkan kompetisi mendapatkan makanan gitu ya, mendapatkan sumber daya gitulah, sumber daya. Nah, itu yang jadi masalah atau kerugian. Kemudian ada juga nanti resiko eksploitasi gitu ya. Eksploitasi. Nah, itu atau perburuan oleh manusia menjadi lebih besar dibanding hidup secara terpisah. Jadi nanti kalau misalnya nanti berkelompok, maka mungkin akan lebih gampang dicari oleh manusia atau pemburu gitu ya. Nah, kemudian hewan yang hidup secara berkelompok ini akan lebih rentan terhadap penyebaran penyakit. Jadi dia juga rentan ini terhadap penyebaran penyakit. Nah, ini juga penyebaran penyakit akan cepat gitu ya, karena dia berkelompok. Nah, di mana nanti penyakitnya ini kan yang bersifat parasit gitu ya. Nah, sedangkan manfaat yang didapat oleh hewan yang hidup secara berkelompok itu pasti ada gitu ya. Nah, mereka kan lebih mudah dalam mendeteksi adanya predator gitu. Jadi, itulah manfaat daripada hewan hidup berkelompok. Nah, jadi mereka akan lebih mudah dalam mendeteksi adanya predator. Untuk itu, jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kenapa? Karena di sini bukan merupakan ya. Berarti ini keuntungan ya kan. Berarti jawabannya adalah B gitu. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah B. Itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, kebanyakan merokok dapat mengakibatkan emfisema, yaitu tertutupnya sebagian area paru-paru. Akibat dari kondisi ini adalah menurunnya luas area untuk pertukaran gas. Kondisi ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan kondisi fisiologis dari orang penderita emfisema. Nah, berikut ini adalah gejala yang mungkin diderita oleh orang yang menderita emfisema ya. Nah, jadi adalah katanya A, kadar oksihemoglobin lebih tinggi dari orang normal ya. Nah, kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen lebih tinggi dari orang normal. Nafas yang panjang namun lemah. pH darah yang lebih rendah dari orang normal. Nah, kemudian semua pernyataan di atas salah gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini emfisema ini harus kita perhatikan ya. Nah, jadi apa itu emfisema ya? Emfisema itu adalah kondisi tertutupnya sebagian area paru-paru. Jadi emfisema ini ingat di sini tertutupnya sebagian bukan semua ya, sebagian area paru-paru itu adalah emfisema. Nah, oleh asap rokok. Nah, itu jangan lupa oleh asap rokok ya itu. Nah, yang mengakibatkan menurunnya luas area untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Maka gejala orang menderita emfisema yang pertama bisa kita lihat gejalanya apa sih gitu ya. Yang pertama itu sesak napas gitu ya, sesak napas. Kemudian napas pendek, ya ada napas pendek. Kemudian di sini kalau kita perhatikan karena sedikitnya kadar oksigen dalam paru-paru ya, ini karena sedikitnya kadar oksigen ya, kadar oksigen dalam paru-paru sedikit ya, dalam paru-paru sedikit. Nah itu. Kemudian
asap rokok juga dapat menyebabkan pH darah, dapat menurunkan pH darah ya. Nah, jadi asap rokok juga menurunkan pH darah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Nah, jadi pH darah yang lebih rendah dari orang normal, itu dia. Oke, demikian untuk penjelasan dari soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, nah di sini kita lihat soalnya ya. Lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal. Yang pertama, satu, spermatozoid dapat bergerak, mempunyai ikatan pembuluh, tiga, adanya pergiliran generasi, empat, memiliki rizoma. Nah, opsinya bisa kita lihat dan pahami. Kalau 1 dan 3 benar, itu A. 1, 2, 3 benar, itu B. 1, 2, 3, 4 benar, C. 2 dan 4 benar adalah D. 4 saja benar, itu E. Nah, jadi di sini pertama sekali kita harus paham dulu ciri-ciri daripada lumut gitu kan. Nah, gimana sih lumut gitu kan? Nah, kalau dia lumut, yang pertama tidak dapat dibedakan, tidak dapat dibedakan, ya kan? Tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Itu agak susah dibedakan. Ya, yang kedua, hidupnya di tempat lembab gitu, di tempat lembab. Biasanya lumut itu di tempat lembab. Kemudian kalau di sini yang ketiga, tumbuhan ini berukuran mikroskopis, mikroskopis ya, mikroskopis. Kemudian berkembang biak dengan spora. Jadi kembang biak dengan spora. Nah, itu bisa nanti adik-adik dibaca. Kemudian dia mengalami metagenesis ya. Kemudian yang kelima dia mengalami namanya metagenesis ya, metagenesis atau pergiliran keturunan, pergiliran keturunan. Kemudian yang berikutnya pada metagenesis lumut ya kan. Jadi pada metagenesis lumut itu spermatozoid ya kan. Spermatozoid dapat bergerak, itu dapat bergerak. Nah, itu untuk lumut. Nah, untuk paku ya, tumbuhan paku. Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat sudah dapat dibedakan. Nah, ini dapat dibedakan mana akar, mana batang, mana daun gitu. Jadi sudah bisa nih. Nah, yang kedua, memiliki daun muda. Jadi dia ada daun muda menggulung. Itu ya, di situ dia. Kemudian memiliki pertulangan yang keras. Jadi tulangnya tulang keras ya. Jadi situ pertulangannya keras. Nah, kemudian dia kembang biak dengan spora. Nah, jadi pakai spora dia ya. Nah, jadi dia mengalami metagenesis. Jadi dia juga mengalami metagenesis ya, metagenesis. Kemudian sama dengan yang ini, spermatozoid itu bergerak gitu. Jadi kalau kita cek jawabannya, nah mana yang sama dia? Kalau kita perhatikan di sini, berarti kan yang sama itu adanya pergiliran generasi, kemudian di sini spermatozoid bergerak ya. Nah, itu yang sama ya. Jadi 1 dan 3. Maka jawaban yang tepat adalah A ya, karena di sini juga sama. Nah, ini. Oke. Nah, demikian penjelasan untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya. Sebuah persilangan dua tanaman polong-polongan dengan genotip heterozigot menghasilkan keturunan sebagai berikut. A. Jumlah gen maksimal pengatur fenotip biji sama dengan gen pengatur warna bunga.
jumlah gen minimal pengatur fenotip biji kurang dari gen pengatur warna bunga. C. Jumlah gen minimal pengatur fenotip biji lebih banyak dari gen pengatur warna bunga. D. Persilangan dua individu berbunga merah mungkin menghasilkan anakan berbunga kuning atau putih. E. Persilangan dua individu berbunga merah tidak mungkin menghasilkan anakan berbunga merah. Nah, di sini kalau kita pahami, nah inilah namanya peristiwa ini dikatakan peristiwa yang bisa dibuat persilangan dihibrid. Nah, jadi ini namanya persilangan dihibrid ya. Persilangan dihibrid. Dihibrid. Nah, di mana terjadi persilangan dengan dua sifat berbeda. Jadi ada dua sifat berbeda. Sifat pertama itu adalah menentukan warna bunga. Jadi warna bunga. Kemudian yang kedua, sifat yang keduanya adalah menentukan warna biji, ya kan? Warna biji. Nah, itu dia. Nah, jadi pada soal itu, nah misalnya kalau ini tanaman A, misalnya ini tanaman B, ya kan? Nah, jadi ini keduanya ini memiliki sifat yang katanya di sini tadi heterozigot, ya kan? Heterozigot. Nah, jadi maka keturunan yang akan muncul memiliki sifat warna lebih dominan. Jadi sifat warna lebih dominan daripada warna biji. Nah, sifat warna bunga itu lebih dominan dibandingkan pada warna biji. Wah, ini bunga ya, bunga dengan di sini warna biji. Nah, yang sifatnya resesif, jadi sifatnya resesif. Sifat resesif akan tertutup oleh sifat yang dominan. Jadi resesif akan tertutup oleh yang sifat yang dominan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu jumlah gen minimal pengatur fenotip biji kurang dari gen pengatur warna bunga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Nah, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya kita lanjut. Sickle cell anemia adalah salah satu penyakit akibat terjadinya perubahan asam amino. A. Asam glutamat valin, penilalanin treonin, leusin lisin, valin asam glutamate, valin lisin. Nah, jadi di sini sickle cell anemia atau sering disebut anemia sel sabit ya. Jadi anemia sel sabit ya. Nah, jadi anemia sel sabit ini adalah kondisi ya kan, kondisi yang disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan dari kedua orang tua ya. Jadi dari kedua orang tua. Oke. Terjadi di sini nanti terjadi mutasi substitusi ya kan, terjadi nanti mutasi substitusi. Nah, jadi terjadi namanya mutasi substitusi di mana asam amino ke-6 adenin digantikan dengan timin. Jadi adenin diganti dengan timin ya, diganti dengan timin. Nah, jadi perubahan inilah yang menyebabkan perubahan asam amino glutamat menjadi valin. Nah, jadi dia menjadi valin sehingga mengubah bentuk sel. Jadi nanti dia ini mengubah bentuk sel, darah merah yang terjadi yang tadinya warna bundar, dan lentur berubah menjadi, jadi dia yang tadinya bundar kemudian lentur, jadinya dia seperti sabit
ya sabit dan kaku. Nah, jadi dia sabit dan kaku. Itulah dia kalau dikatakan sickle cell anemia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah asam amino glutamat menjadi valin. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, demikian penyelesaian untuk soal ini. Oke, sekarang kita masuk di soal yang terakhir ya. Vitamin merupakan nutrisi esensial yang hanya diperoleh dari makanan, misalnya vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kekurangan vitamin dapat mengganggu fungsi tubuh seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, Bowter diketahui mengalami penyumbatan saluran empedu sehingga menghambat aliran cairan empedu dari kantong empedu ke usus 12 jari. Maka pernyataan yang benar adalah Bowter rentan mengalami patah tulang dan tidak akan mengalami gangguan penglihatan rabun. Bowter kemungkinan menderita gejala mirip dengan hemofilia dan rentan terkena anemia. C. Bowter kemungkinan menderita gejala yang mirip dengan hemofilia dan tidak akan terkena anemia. D. Bowter rentan mengalami gangguan penglihatan rabun dan akan terkena anemia. E. Bowter rentan mengalami patah tulang dan tidak akan menderita gejala yang mirip dengan hemofilia. Nah, jadi kita lihat penjelasannya di sini. Penyakit yang diderita Bowter adalah atresia Bilber ya. Nah, atresia Bilber. Kondisi ini membuat cairan empedu menumpuk di hati. Nah, sementara kalau di sini fungsi daripada cairan empedu itu adalah untuk proses pencernaan lemak, ya kan? Jadi dan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Sebagaimana yang kita tahu, fungsi-fungsi daripada vitamin itu kan yang pertama misalnya vitamin A kan untuk kesehatan mata gitu kan, nanti kalau misalnya kita kekurangan vitamin A, biasanya dia nanti rentan mengalami gangguan penglihatan atau rabun. Kemudian vitamin D membantu kekuatan tulang. Nah, jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin D menyebabkan rentan mengalami patah tulang. Kemudian yang vitamin E sebagai antioksida untuk melindungi sel saraf dari otak dari radikal bebas ya. Nah, kekurangan vitamin E menyebabkan otot menjadi lemah. Nah, kemudian vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, kalau kita kekurangan vitamin K, rentan terhadap hemofilia, darah sukar membeku. Nah, jadi penderita atresia Biller ya bukan Bilber. Biller rentan terhadap penyakit rabun, patah tulang. Nah, melemahnya otot dan hemofilia karena vitamin A, D, E, dan K tidak dapat diserap tubuh karena menumpuk di hati. Itu ingat ya. Karena menumpuk di hati dan tidak akan mungkin menderita penyakit anemia karena vitamin B dan C yang berperan dalam pembentukan sel darah, karena pada penderita atresia Biller tubuhnya masih menyerap vitamin B dan C. Nah, itu ya. Jadi ingat itu dia untuk ini. Maka jawaban yang paling tepat di sini kalau kita lihat tadi dari penjelasannya berarti Bowter kemungkinan menderita gejala yang mirip dengan hemofilia yang tidak keterangan. Jadi jawabannya yang tepat apa kira-kira? Iya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Bowter kemungkinan menderita gejala yang mirip dengan hemofilia dan tidak akan terkena anemia. Nah, itulah penjelasan dari soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi semoga adik-adik kami semua semakin semangat belajar, semoga sukses di ujian untuk masuk SMA Plus ya Sob. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam para bintang.